Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang candlestick ataupun analisa teknikal menggunakan candlestick. Oke, teman-teman yang baru datang ataupun baru melihat video saya, bisa bantu subscribe channel saya. Boleh komen, boleh like ataupun share video-video saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang candlestick. Apa itu candlestick hanging man? Nah, kita mulai membahas tentang candlestick hanging man. Kita seorang trader itu mendeteksi adanya pembalikan sebuah tren itu adalah pasti ya, pasti sangat diinginkan oleh seorang trader. Karena pembalikan tren yang terjadi itu bisa kita manfaatkan untuk mencari keuntungan dalam kita melakukan trading forex kita. Saat kita sudah tahu di mana titik support ataupun resisten yang kita jadikan acuan itu akan terjadi pembalikan harga, potensi pembalikan harga, kita bisa mengambil posisi untuk melakukan order posisi. Nah, mendeteksi adanya pembalikan tren ini pasti ya diinginkan banyak orang ataupun setiap trader yang melakukan trading forex online. Pada kesempatan kali ini akan saya bahas pola pembalikan tren menggunakan ya pola hanging man. Nah, seperti apakah pola candlestick hanging man ini dan bagaimana cara kerjanya di pasar ya? Saya akan jawab. Semua jawaban pertanyaan-pertanyaan itu akan saya bahas pada video kali ini. Pengertian pola candlestick hanging man sendiri adalah sebuah pola candlestick yang dibentuk oleh sebuah pola dengan bodi yang kecil. Untuk warna itu bisa hitam, bisa putih, merah ataupun biru, atau yang lain merah, hijau bisa juga. Nah, poin terpenting dari candlestick hanging man ini adalah candlestick ini memiliki ekor bawah yang panjang dan memiliki ekor atas kecil ataupun bahkan sama sekali tidak memiliki ekor atas. Nah, hanging man ini biasanya ditemukan pada akhir tren naik ya. Oke, untuk langsung kita mencarinya di grafik kita praktekkan bersama-sama dan kita cari bersama-sama. Teman-teman bisa buka terlebih dahulu grafik MetaTrader-nya. Seperti ini. Setelah teman-teman melihat tampilan seperti ini, teman-teman cari terlebih dahulu tren naik ya. Tren naik kita harus mencari tren naik seperti ini. Saya akan gambarkan, ini juga termasuk tren naik ya. Nah, di tren naik ini kita cari candlestick yang memiliki tadi dia memiliki ekor atas itu kecil, ekor bawah itu panjang, atau stick atas itu kecil, stick bawah itu panjang. Nah, di sini ada teman-teman. Ini ya. Stick atasnya ini terlihat kecil. Saya akan beri tanda. Nah, ini teman-teman. Ini candle ini dia memiliki stick atas ya, kecil. Lalu stick bawahnya ini panjang ya, teman-teman. Ini juga sudah masuk kategori candle hanging man. Nah, dengan body yang kecil ya, ini bodinya ini lebih kecil daripada ekornya. Jadi ini sudah bisa masuk kategori hanging man untuk pembalikan arah. Dan selanjutnya dia akan yang tadinya arah ini naik ya teman-teman. Jadi saya gambarkan ini trennya naik, lalu muncul hanging man, dia ada pola di sini kekuatan candle buy-nya tertahan, lalu dia mengalami penurunan. Nah, di dalam pola ini teman-teman tidak hanya terlihat satu hanging man ya, di sini ada satu ini, lalu di sini ada juga, ini juga bisa ya kita sebut hanging man walaupun ini ragu-ragu ya, tapi ini masih bisa disebut hanging man. Lalu ini juga ada hanging man. Nah, yang ini juga hanging man.
ada di sini juga ya, ini tadi yang ini, lalu yang ini ada 2 hanging man. Sini ada 3, ada 4 hanging man yang teridentifikasi di tren ini teman-teman. Jadi setelah hanging man itu tadi muncul, itu akan ada potensi pembalikan arah seperti ini. Nah, untuk awalnya dia harus mempunyai tren naik dulu ya, seperti ini. Dia harus memiliki tren naik, lalu dia muncul candle dengan ini ya, bodi kecil, ekor bawah panjang, atas ini kecil. Lalu di sini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Ini memiliki ekor bawah yang lebih panjang. Ini bisa diartikan adalah hanging man. Nah, untuk teman-teman saat ada candle seperti ini, usahakan ekor yang paling atas ini lebih kecil ya daripada ekor yang paling bawah, ataupun tidak memiliki ekor, itu lebih baik lagi. Nah, untuk yang seperti ini, yang terakhir ini, yang keempat ini juga hanging man. Ini bagus juga karena ini hampir sempurna ya. Kalau kayak gini, ini hanging man tapi tidak terlalu sempurna karena ini hampir panjang ya yang atas. Oke, itu tadi. Jadi hanging man ini bisa ditemukan pada akhir tren ya, akhir tren, dan biasanya menandakan puncak dari uptrend disusul oleh jatuhnya harga. Jadi di sini uptrend, dia sudah puncak, dia sudah capek ya, ini capek, dia berjalannya tidak ke atas lagi, grafiknya mulai ke samping kanan saja, lalu dia turun. Seperti ini. Nah, ini tadi untuk menandakan pembalikan arah. Seller mulai mendapatkan energi untuk mendorong harga jatuh meskipun setelah harga tersebut ada penutupan candle. Jadi dia mendorong harga setelah penutupan candle hanging man yang terakhir ini, dia akan potensi jatuh ya, harganya seperti ini, ada potensi harga jatuh, walaupun sebelumnya dia bisa juga dia naik lagi, tapi ini ada potensi untuk pembalikan arah ya, itu tadi. Di sini juga menandakan adanya pelemahan pada tren naik seperti ini teman-teman. Ini tren naiknya sudah mulai melemah dia. Jadi kekuatannya sudah lemah dan akan digantikan oleh sell. Untuk periode selanjutnya dia mulai akan digantikan sell. Apakah hanging man ini perlu konfirmasi? Ya, hanging man ini perlu konfirmasi. Karena dengan adanya hanging man yang sudah muncul seperti ini, maka diperlukan konfirmasi lebih lanjut adanya sebuah tren ya, susulan yang menyusul dengan adanya hanging man. Jadi penutupannya harus ada ya, penutupan di bawah ekor hanging man seperti ini harus ada kayak seperti ini. Dia ditutup di bawah, lalu dia balik dulu untuk koreksi, lalu dia melanjutkan arah turun. Ini konfirmasinya candle ini ya, yang besar ini. Faktor yang perlu diperhitungkan juga sebelum membuat keputusan itu adalah konfirmasi tadi. Jadi sebelum kita melakukan sell, kita perlu melihat ya candlestick setelahnya apakah benar-benar sudah bisa melampaui ekor yang paling bawah atau stick yang paling bawah. Jika dia sudah bisa melampaui stick yang paling bawah seperti ini ya, di bagian sini, di bagian ini, ataupun di bagian sini, kita bisa melakukan order sell ya. Pada saat penutupan candle ini kita bisa melakukan sell ya. Tuh. Perlu diketahui bahwa pola hanging man ini tidak begitu bisa diandalkan juga karena potensinya masih bisa berbalik, dan selalu diperlukan yang namanya konfirmasi ya. Konfirmasinya seperti apa? Yang tadi setelah saya bahas adalah kita harus memerlukan penutupan candle yang di bawah tadi. Lalu kita ada candle stick yang besar ya, bisa warnanya ini tadi yang saya bahas. Ada candlestick besar, bisa warna merah, bisa warna apa candlestick yang ada di
MetaTrader teman-teman untuk candle sell itu harus melampaui garis seperti ini ya, garis merah saya ini, batasan untuk harga terendah ataupun stick terendah dari hanging man itu bisa mengindikasikan dia akan berlanjut ke bawah. Lalu ada gap ke bawah itu juga bisa ya. Jadi di sini hanging man ditutup di area sini ya, atas sini. Lalu dia open posisi tidak di sini melainkan ada di bawah stick, itu juga bisa mengakibatkan penurunan harga yang akan lebih dalam lagi. Penutupan harga yang lebih rendah daripada close hanging man itu sendiri ya. Jadi kayak itu tadi adalah mirip dengan yang pertama, ada candle besar ditutupnya di bawah hanging man ya. Ini seperti ini di bawahnya. Ini itu juga menandakan dia akan tren turun. Jika salah satu di antara beberapa konfirmasi tadi terjadi, maka reversal harga dari uptrend tersebut akan terjadi ya teman-teman, dan mulai akan menjadi downtrend atau berbalik menjadi arah turun. Mungkin sekali akan bisa kita melakukan posisi sell untuk mengambil kesempatan di pola tersebut. Anda harus bertindak cepat juga untuk memaksimalkan profit yang Anda dapat dengan open posisi di waktu ataupun tempat yang tepat ya, sesuai dengan konfirmasi tadi. Semakin dekat dengan konfirmasi tadi semakin baik ya teman-teman. Lalu penting untuk diperhatikan juga bahwa bentuk candle pada pola hanging man ini mungkin mirip dengan pola candlestick yang lain, yaitu hammer teman-teman. Yang membedakan adalah hanya posisinya. Kalau hanging man tadi ada di atas, kalau hammer ada di bawah ya, ada di bawah tren. Setelah tren turun ya itu. Tetapi ada perbedaan sangat mencolok itu tadi di situ. Hanging man muncul di akhir uptrend, sedangkan untuk hammer itu muncul di akhir downtrend ya, di akhir downtrend, sedangkan hammernya tadi muncul di akhir downtrend sebagai aba-aba kita untuk melakukan bullish. Nah, oke, itu tadi teman-teman yang bisa mungkin saya sharingkan kepada teman-teman, yang bisa saya jabarkan ataupun saya jelaskan kepada teman-teman. Apabila dalam penyampaiannya saya ada kesalahan kata ataupun ada yang kurang paham, teman-teman bisa tanyakan di komen. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam profit konsisten.